Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung saja ya, kita gali lebih dalam satu bab spesifik dari materi Anda. Bab 35 dari Secrets of Power Negotiating, judulnya Seni Arbitrase. Nah, tujuan kita nih, memahami gimana sih arbitrase ini bekerja sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bisa jadi alternatif yang, menarik gitu ya, kalau negosiasi udah mentok. Betul sekali. Arbitrasi memang menawarkan proses yang beda ya dari pengadilan biasa. Dan kalau kita bicara arbitrase, yang paling fundamental, intinya itu ya sang arbitrator. Mungkin kita bisa mulai dari situ ya, peran arbitrator ini. Oke, setuju. Mari kita bongkar ini. Apa sih yang bikin arbitrator ini sentral banget? Kenapa perannya sepenting itu? Begini, karena keputusannya nanti mengikat, netralitas arbitrator itu bukan cuma penting, tapi harus absolut. Dan gak cuma itu, dia juga harus dianggap netral oleh semua pihak. Dianggap netral ya? Kenapa sampai begitu? Supaya keputusannya nanti nggak mudah digugat. Gitu. Makanya, mereka itu wajib hukumnya mengungkapkan ya potensi bias sekecil apapun. Misalnya pernah ada hubungan kerja atau apa gitu sama salah satu pihak. Harus diungkap di awal. Wow, oke. Jadi persepsi netralitas itu krusial juga ya. Terus, gimana mereka menjaga netralitas ini di lapangan, biar nggak ada kontak yang aneh-aneh gitu? Nah, salah satu caranya, ini penting, menghindari yang namanya kontak ex parte. Jadi, pertemuan atau komunikasi dengan satu pihak aja, tanpa pihak lain tahu atau hadir. Itu pantang. Oke. Biasanya sih untuk jaga-jaga, urusan jadwal atau administrasi itu diurus asisten, bukan arbitratornya langsung. Biar steril gitu. Masuk akal. Nah, setelah arbitrator yang super netral ini ditunjuk, prosesnya mulai gimana? Langkah pertamanya apa? Biasanya diawali dengan yang namanya sidang pendahuluan. Semacam kick-off meeting lah ya. Di sini arbitrator bakal jelasin aturan mainnya gimana, prosesnya seperti apa. Terus, dia konfirmasi lagi netralitasnya. Dia juga klarifikasi klaimnya apa aja, ada tuntutan balik atau enggak. Oke. Yang menarik nih, biasanya di sini arbitrator juga akan dorong para pihak, coba deh damai lagi sekali. Kalau mereka mau coba, ya arbitrator minggir dulu sebentar, jadi masih diusahakan damai kalau bisa. Oh, gitu ya. Nah, di sini juga disepakati soal lingkup discovery atau pembukaan bukti. Nah, ini dia discovery. Apa bedanya sama discovery di pengadilan? Saya dengar ini bisa beda banget ya. Betul, ini poin penting buat Anda. Beda utamanya, arbitrator itu umumnya nggak punya wewenang memaksa kayak hakim. Jadi dia nggak bisa maksa salah satu pihak buat buka dokumen kalau pihak itu nggak mau. Wah, jadi gimana dong? Ya, ini bisa jadi plus-minus. Plusnya, prosesnya bisa jauh lebih private, lebih rahasia. Cocok kalau Anda nggak mau masalah ini terekspos. Minusnya, ya kalau Anda curiga lawan sembunyiin bukti penting, agak susah dapetinnya lewat arbitrase. Jadi, pertimbangan strategis nih buat Anda. Iya. Menarik ini soal privasi versus akses bukti. Terus, sidangnya sendiri gimana? Apakah formal banget kayak di film-film pengadilan gitu? Strukturnya mirip, tapi suasananya biasanya lebih cair. Nggak sekaku pengadilan. Aturan pembuktiannya juga lebih fleksibel. Misalnya nih, bukti hearsay atau katanya si Anu bilang begini, itu seringkali boleh masuk. Oh ya, boleh ya? Boleh, tapi tentu nanti arbitrator yang akan nimbang bobotnya relevan atau enggak. Jadi fokusnya lebih ke substansi, bukan formalitas kaku. Oke, lebih fleksibel ya. Nah, setelah semua pihak kasih bukti, dengar pendapat, akhirnya kan ada keputusan tuh, namanya award ya? Iya betul, award. Biasanya dalam 30 hari setelah sidang terakhir, ya arbitrator keluarin keputusan tertulis. Isinya ya menyatakan siapa yang menang, berapa jumlah yang dimenangkan, atau bisa juga menolak klaim. Bisa juga nolak sebagian klaim mungkin dengan alasan singkat. Tapi, nah ini penting, mirip juri di pengadilan, arbitrator itu nggak wajib kasih alasan detail kenapa keputusannya begitu. Oh, nggak wajib ada alasan detil. Terus kalau udah keluar awardnya, abis itu apa lagi? Selesai gitu aja? Ya, pada dasarnya tugas arbitrator selesai di situ. Dia akan musnahkan semua catatan pribadinya, terus bukti-bukti dokumen atau barang fisik dikembalikan ke para pihak, udah selesai prosesnya.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih untuk Anda yang mendengarkan, arbitrase ini bisa jadi pilihan kalau Anda hadapi sengketa dan pengen proses yang mungkin lebih cepat, lebih private, dan kurang formal dibanding ke pengadilan. Kuncinya ya di pemilihan arbitrator yang netral itu tadi, dan pemahaman Anda soal plus-minus prosesnya, kayak soal discovery tadi. Betul. Dan mungkin ada satu hal lagi yang menarik ya buat Anda renungkan. Meskipun arbitrasi ini dirancang efisien dan netral, fakta bahwa arbitrator nggak selalu wajib kasih alasan detail untuk keputusannya, itu memunculkan pertanyaan menarik. Apakah penyelesaian yang modalnya lebih tertutup begini, pada akhirnya selalu ngasih rasa keadilan, sense of justice gitu ya, yang sama dalamnya buat kedua pihak, dibandingkan putusan pengadilan yang biasanya kan lebih terbuka ya alasannya. Nah, itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.